Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ahadisi allati warada fiha tarhibu fil iktsar minas sholati alaihi sholatu wassalam. Bab menerangkan, fasal menerangkan hadis yang berkaitan dengan tarhib. Tarhib itu satu dorongan, kabar gembira fil iksari minas sholati alaihi sholatu wassalam, untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Jadi ini bab menerangkan tentang hadis-hadis yang berkaitan fadilah sholawat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru minas sholati alayya, aksiru perbanyaklah kalian minas sholati dari membaca sholawat alayya kepadaku. Fa inna awwala ma tas'aluna fil qabri anni, karena sesungguhnya pertanyaan pertama yang kalian akan ditanya nanti di kubur adalah tentang aku. Jadi nanti ketika kita semua sudah meninggal, pas kita di alam kubur ini, yang ditanyakan itu tentang Rasulullah. Ma ta'lamuna fi hadzal rajul, kamu tahu enggak tentang ini laki-laki, maksudnya Rasulullah. Nah, makanya kita mumpung masih hidup disuruh perbanyak sholawat biar kita kenal Rasulullah. Nah, ini termasuk nanti kita akan mendapatkan yang namanya aman dari azab kubur. Ini faedah sholawat, ini diantaranya faedahnya aman dari azab kubur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu alayya, sholawat kepadaku, nurun akan menjadi cahaya yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Nih, faedah sholawat lagi. Sholawat kepadaku akan menjadi cahaya di hari kiamat, indasdul mati syirat, tatkala gelapnya asyirat. Syirat itu jembatan yang di bawahnya neraka, nah, di ujungnya surga. Ini orang yang banyak sholawat, ini cahayanya terang. Faksiru, maka perbanyaklah kalian minas sholati, dari membaca sholawat alayya kepadaku. Maka kita disuruh Rasulullah banyakin sholawat. Salah satu anugerah yang nanti Allah berikan kepada manusia di hari akhirat itu adalah amal-amal ibadah, amal kebaikan itu akan dibalas dengan cahaya di antara. Jadi orang yang semakin baik, semakin amal solehnya banyak, semakin cahayanya terang. Nah, lebih-lebih pas melewati syirat, ya. Syirat itu jembatan yang di bawahnya neraka. Semuanya akan melewati itu. Nah, orang yang melewati syirat kok nggak punya cahaya, ya waliyadzubillah, pasti akan masuk ke neraka. Makanya ya Allah, ini faedah sholawat itu berarti apa? Di antaranya faedah sholawat akan menyelamatkan orang dari ketika dia melewati syirat. Ini syafaat Rasulullah juga kita sangat membutuhkan. Dalam riwayat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan ingat dengan keluargamu? Nah, Rasulullah menjawab, dalam 3 keadaan siapapun, termasuk Rasulullah, nggak ingat siapa-siapa. Manusia nggak ingat siapapun dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika menerima buku catatan amalnya. Ya, jadi ketika kita menerima buku catatan amal ini, ketika suf disebarkan, ini orang tidak akan ingat siapapun kecuali ingat keselamatan dirinya. Nah, celakalah orang yang menerima buku catatannya dengan tangan kiri.
Dan beruntunglah orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Kemudian ketika orang dipanggil ya untuk ditanyai, dihisab, ditimbang amalnya, ini juga manusia nggak akan ingat siapapun, dia hanya ingat keselamatan dirinya. Kemudian yang ketiga, ketika orang melewati sirat, orang ketika melewati sirat ini orang tidak akan ingat siapapun kecuali ingat keselamatan dirinya. Salim ya. Jadi doanya para nabi itu salim ya, berikanlah keselamatan. Nah, orang yang banyak sholawat nanti di akhirat insya Allah diselamatkan ketika melewati sirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis seterusnya, man sarrahu, man barang siapa, sarrahu yang menyenangkannya, barang siapa yang ingin menyenangkannya, barang siapa yang pengen an yalqallahu ta'ala, dia ketemu Allah wa huwa anhu radin, dan Allah kepadanya ridho. Barang siapa yang pengen ketika nanti ketemu Allah, Allah ridho kepada dia, wa huwa anhu radin, Rasulullah ngasih saran, fal yuksir, maka hendaklah orang itu perbanyak minas sholati alayya, perbanyak sholawat kepada orang yang pengen nih nanti ketemu Allah, Allah ridha, banyakin sholawat kepada Rasulullah. Masya Allah, ini faedah sholawat di akhirat. Orang yang banyak sholawat, orang yang beruntung. Orang yang banyak sholawat, orang yang sangat berkesempatan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Terus mungkin ada pertanyaan, ini kan di akhirat semua nih. Nah, mana keuntungan dunianya? Jadi sholawat itu manfaatnya dunia akhirat. Nah, sekarang nih ada hadis-hadis yang berkaitan dengan manfaat dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man asarat alaihi hajatun, man barang siapa asarat yang susah, alaihi atas man, hajatuhu hajatnya, barang siapa yang punya keinginan kok susah, maksudnya punya keinginan enggak bisa-bisa, punya keinginan enggak terwujud. Ini ada caranya. Kata Rasulullah, fal yuksir, maka hendaklah perbanyak minas sholati alayya, baca sholawat kepada. Kalau kita punya hajat ya, kita punya hajat kok susah, kata Rasulullah, banyakin sholawat kepada. Kenapa? Fa'inaha, maka sesungguhnya baca sholawat kepadaku ikut taksiful humum, bisa menyingkap humum, kesusahan, kesedihan. Orang yang baca sholawat sedih, insya Allah kesedihannya akan dihilangkan, kesusahannya akan dihilangkan. Humum itu kesedihan yang seperti mendung, muram ya, kesedihan yang lama, namanya humum. Makanya humum pakai hak ya. Ini humum ini keinginan, punya keinginan nggak terwujud namanya humum. Makanya himmah itu keinginan. Nah, humum itu orang yang punya keinginan tapi nggak terwujud-wujud. Wal humum. Nah, sekarang pakai hin, humum. Humum itu kesusahan yang merundung. Makanya mendung dalam bahasa namanya ghammah. Nah, orang yang sedih ya kayak mendung, namanya humum. Sedihnya banget nih humum. Kalau pakai ha ini punya keinginan nggak terwujud-wujud, humum. Ini humum pakai rin, kesedihan yang merundung dirinya, galau lah ya. Karena sesungguhnya banyakin sholawat, fa innaha taksiful humum wal humum, sesungguhnya membaca sholawat itu bisa menghilangkan kesedihan dan keprihatinan ya. Wal kurub, dan kesusahan, karbun itu kesusahan, payah, susah ya. Wa taktsirul arzaq,
dan memperbanyak rezeki, wa taqdil hawaid, dan bisa mengabulkan keinginan-keinginan. Jadi baca sholawat manfaatnya banyak ya, bisa menghilangkan kesedihan dan keprihatinan, kesusahan ya, sedih, susah, prihatin itu macam-macam ya, hilang dengan banyakin sholawat. Dan bisa memperbanyak wataksiru arsa, rezekinya gampang, banyak berkah. Wataktil hawaij ya, dikabulkan keinginan-keinginan nih. Ini kalau kita punya hajat, kita sedih, kita rezekinya sedikit, banyakin sholawat kepada Rasulullah. Ini faedahnya luar biasa. Sedikit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asara alaihi syai'ban man asura, barang siapa yang susah alaihi atasnya syai'un sesuatu, barang siapa yang mengalami kesusahan terhadap sesuatu, fal yuksir, maka perbanyaklah minas sholati alayya, dari baca sholawat kepadaku. Fa innaha, maka sesungguhnya sholawat ikut tahallul uqadu, bisa melepaskan ikatan ya. Orang susah kan seperti diikat nih. Orang yang baca sholawat ini, sholawat itu tanhalu bihil uqad, menghilangkan ikatan, wa takshiful kurab ya, menyingkap kesusahan. Faedahnya sholawat apa? Orang yang lagi susah ini kalau baca sholawat ini akan hilang tanhalul uqadu, melepaskan ikatan-ikatan masalah, wa takshiful kurab, menghilangkan, menyingkapkan kesusahan. Nih, jadi faedahnya ini dunia akhirat. Di dunianya akan diberikan kemudahan-kemudahan ya. Terus wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna anjakum, sesungguhnya yang paling selamat di antara kalian, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Yang paling selamat di antara kita ini di hari kiamat itu siapa? Min ahwaliha, dari ahwal, kesusahan hari kiamat. Ahwal itu dari kerepotan hari kiamat. Yang paling selamat dari kerepotan hari kiamat itu siapa? Aksarukum, yang paling banyaknya kalian, alayya, terhadapku, sholatan, sholawatnya, fitari dunia, di hari dunia. Jadi yang pengen nih nanti di akhirat aman dari kesusahan, perbanyaklah di dunia ini baca sholawat kepada Rasulullah. Ini diantaranya hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah sholawat. Ini masih banyak nih ya. Nah, tapi mungkin kesempatan ini sekian dulu ya. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis ini kita termotivasi untuk banyakin sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan banyakin baca sholawat, kita ini dibukakan ya segala kesusahan kita di dunia ataupun kesusahan nanti kita di akhirat. Kita mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat berkat syafaat, berkat barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.